Kali ini kita akan coba tes produk dari Bisnet ya, Bisnet Geo. Jadi di sini ada 3 hal yang akan saya coba tes untuk benchmark ini. Pertama adalah speed test. Speed test itu adalah ngetes speed si koneksinya dulu. Kemudian kita tes CPU benchmark, kemudian memory benchmark. Habis itu kita tes secepat apa si server ini untuk memanage file, atau kita tes si IO-nya ya, si benchmark disknya. Nah, klaimnya mereka ini adalah ini produk untuk enterprise ya, bukan jadi untuk bisnis ya. Jadi bukan untuk menengah ke bawah mungkin. Tapi kita coba apakah kebutuhan bisnisnya ini sesuai dengan yang mereka klaim. Nah, saya sudah install speed test dan sysbench. Di sini saya coba tes speed test dulu ya. Tes speed test. Oke, kita yes. Di sini kita coba speed test. Oke, kita coba speed test. Latensi di sini latensi yang kita dapat itu cukup kecil ya. Ini downloadnya di 1000 Mbps dan uploadnya di 900 Mbps, jadi hampir 1 GB untuk speed test dan upload dan downloadnya, which is ini harusnya memang seperti itu ya. Kemudian nanti kita coba sekarang tes untuk CPU-nya ya. Saya akan coba tes untuk CPU-nya. Jadi di sini saya kopikan dulu komennya, sysbench. Nah, jadi si CPU ini semakin besar nilai eventnya itu semakin bagus. Biasanya yang VPS rata-rata tuh di 4 ribuan. Nah, di sini total of event kita dapatkan ya sekitar 90 ribuan, which is sangat-sangat di atas seperti yang VPS yang kecil yang biasa kita beli ya, yang $5 itu. Ini cukup besar, berarti ini memang hampir dengan kapasitas yang mereka klaim gitu. Menurut saya cukup besar, ini bisa manage file yang cukup besar. Saya bisa taruh nanti mungkin ketika disk IO juga mungkin akan lebih cepat ya. Di sini kita akan coba tes memori untuk sekarang. Nah, di sini ada keterangannya, running memory test. Ini akan cukup memakan waktu, tapi kalau biasanya kalau cepet sih nggak terlalu makan waktu ya. Oh ya, di sini juga memory test hampir sama ya. Total of eventnya lebih banyak ini. Seberapa saya nggak bisa ngitung. 1, 2, 3, 40 juta event, 47 juta event ya. Di sini cukup cepat juga hasil tesnya. Di sini juga ada hasil transfernya di sini. Kemudian kita coba disk. Ini sih yang paling menarik buat saya, karena biasanya itu kadang koneksi kita cepet tapi dari si servernya tuh disk IO-nya, input outputnya. Jadi kalau kita write file atau segala macam itu biasanya lambat karena si disknya itu nggak cepat. Nah, ini kita coba. Di sini saya tes dengan saya pengen coba 10, jangan deh, 10 giga. Kalau kita file IO ini 10 giga, ini berapa lama dia akan bisa nge-prepare. Ini kita coba untuk 10 giga. Ini lumayan. Wow, untuk 10 giga ini dia di angka 9,99 second, jadi nggak sampai 10 detik ya guys. Ini lebih sangat-sangat mantap nih. Ini dipakai untuk kantoran, nyimpen file sih oke ya. Untuk storage data gitu, kita nginstal kayak aplikasi untuk OnCloud atau something, pakai ini mantap juga nih si hasil tesnya ya. Jadi kalau kita recap, disknya ini write-nya di 10 giga tuh di bawah 10 detik. Kemudian untuk memorinya total event tadi kita sekitar 47 jutaan.
Kemudian untuk si sysben CPU tadi ya, CPU ini CPU event per secondnya hampir ke 9000 ya, 9079 CPU speednya, tapi di general statistik number of eventnya ini hampir 90 ribuan ya, cukup tinggi. Padahal ini yang XS-nya, jadi bukan yang gedenya, jadi yang ini yang XS-nya kayaknya yang kecilnya deh. Kemudian ini yang download uploadnya ini buat saya sangat-sangat mantap ya, di sekitar 1000 Mbps sama 995 Mbps. Ini kira-kira buat kalian dipakai untuk apa nih? Nah, daripada apa namanya testing doang, ini kan nggak kelihatan ya kalau kita tes ini gede atau enggaknya si hasilnya. Di sini saya udah coba install CMS. Kalau install WordPress kayaknya biasa. Saya coba install Drupal. Nanti di Drupal ini saya akan coba tes untuk apa ya? Untuk ngetes upload file itu kira-kira berapa lama dalam jumlah yang banyak ya, karena yang nanti yang dilihat biasanya kalau di website itu pasti TTBF-nya, time to first byte-nya ya, TTFB ya, time to first byte. Nanti kita lihat bagaimana di speed test untuk time to first byte-nya setelah kita upload beberapa puluh file atau ya dalam satu halaman. Oke, di sini saya sudah punya satu instalan Drupal. Nah, di sini saya akan coba membuat satu page berupa gambar semua isinya. Nah, galeri page. Saya akan coba upload gambar sekaligus. Upload semua sekaligus. Dan kita coba lihat berapa lama dia akan loading. Biasanya kalau disk IO-nya jelek itu upload juga lama ya, dia nge-hang dulu segala macam. Kita lihat. Oke, ini beberapa sudah terrender kayak gini, which is something good, yang bagus ya. Biarin dulu. Native text ini hampir semua kayaknya ke-upload cepet banget. Nanti kita coba nggak save dulu sekarang. Save. Sorry, ada yang kurang kayaknya. Save dulu. What's wrong? Apakah ada yang nggak lengkap? Fieldnya udah lengkap semua sih harusnya. Oke, udah ke save. Udah kelihatan. Oh, ini kayak gambar ini udah ada. Nah, ini yang interesting guys. Kita akan coba menggunakan speed test page insight dari Google. Apakah si page yang kita bikin itu benar-benar cepat, time to first byte-nya, TTBF-nya, atau sebenarnya ya biasa-biasa aja. Kita coba tes. Jadi gue coba yang desktop deh, karena gue pakai desktop biar lebih akurat. Nah, biasanya itu untuk server-server yang standar itu dia antara 1 sampai 10 detik bahkan lebih ya. Tapi kalau lebih biasanya 504 timeout. Tapi bagusnya sih si TTFB ini itu di bawah 3 detik. Nah, kita lihat apakah ini di bawah 3 detik atau lebih dari 3 detik. Kita lihat performance diagnose-nya. Masih loading. Oke. Performance 97. Kita lihat. Total blocking time 10 millisecond. Nah. Di sini di sini dia tidak ada yang lebih dari 3 detik bahkan. Ini paling gede juga 1,3 detik karena itu gambar semua. Dan ini nggak ada cache, gue nggak kompresi gambarnya. Which is ini adalah hal yang bagus karena performance-nya itu 97%. Sih bagus ya. Kita lihat yang
yang gedenya ini atau apa metriknya. Sorry, ini malah diarahin ke sini. Metrik yang gedenya di sini jelas gambar, nggak gua kompres segala macam. Ini jumlahnya banyak ya guys ya, bukan cuma satu. Kalau cuma satu sih kayaknya lebih bagus lagi gitu. Oke, secara speed test ACC bagus. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau kalian nge-develop Drupal tuh pasti ini nih. Paling menyakitkan adalah clearing cache. Kita coba clearing cache berapa lama. Untuk page Drupal menggunakan VPS NVMe. Oke, clearing cache sangat cepat. Kemudian saya akan coba lagi bikin satu content type dan kita lihat secara bersamaan. Nanti kita sambil lihat ya di aktivitasnya apakah ada nge-lag atau segala macam, kita lihat secara langsung. Saya akan coba bikin content type namanya berita mungkin ya. Berita. Di sini saya save dulu. Saya akan coba tambahkan beberapa field. Di berita itu pasti ada tanggal, date-nya. Kemudian kita isi juga dengan gambar, tentunya pasti ada gambar. Oke. Dan kemudian pasti ada, gambarnya medianya apa nih? Gambar image ya. Dan kemudian mungkin akan ada komen ya. Oh jangan deh, link CTA, link CTA. Oke, kita save di sini. Oke, so far ini lebih cepat. Ini lebih cepat dari laptop yang saya biasa pakai untuk install Drupal di lokal. This is bagus. Di sini udah ada berita, kita coba tambah berita 2. Ini saya tambahin satu gambar mungkin ya, gambar yang mana aja, tanggalnya berapa. Kemudian ini saya tambahin juga medianya yang paling gede deh, ini deh. Oke, sampel yang udah ada tadi. Front aja ke depan, klik di sini, klik di sini, save. Voila, ini sangat-sangat cepat dan akurat. Ini bikin website nggak nyampe sejam 2 jam nih. Kita coba tes lagi ya si halaman baru itu tadi, apakah lebih cepat atau malah justru lebih lambat. Dan kenapa bisa jadi lebih lambat? Ini desktopnya biar sama dengan tadi komparasinya. Masih running diagnose, ini malah jadi 100%. Mantap, performance mantap, 100%. Memang mantap. Ini boleh saya pakai nggak sih sampai 5 tahun ke depan? Oke, itu hasilnya. Nah, sekarang saya akan coba lagi testing untuk nge-generate berita itu berapa second nanti. Saya akan coba bikin kayak 50 berita dalam sekaligus ya. Nah, oke. Saya di sini udah bikin satu komennya itu kita generate si berita yang tadi. Itu berapa lama ketika kita pengen membuat si content type berita secara random. 1, 2, 3. Oke. Running. Nah, membuat 50 berita tidak pernah semudah ini. Ini sangat-sangat cepet ya guys, sangat-sangat cepet dan sangat-sangat helpful. Apalagi kalian kalau mau demo segala macam, ini tinggal generate dan instan sekali. Mungkin itu aja yang bisa gue represent karena kebetulan lagi banyak develop Drupal, dan buat gue sih ini lebih cepat dari lokal cuy. Baru ngerjain di servernya langsung juga lebih cepat kayaknya. Oke, itu aja yang bisa di-present. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, bisa komen di bawah. Dan bagaimana menurut kalian si produk dari Biznet ini ya, NVMe. Gua kebagian yang XS1 ini. Nanti akan gua
uh, akan gua kasih info kalau ada kabar-kabar terbaru. Thank you, sampai jumpa lagi.